Hai semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, aku bakal merangkum alur cerita film lagi. Nah, di film kali ini aku bakal merangkum film yang berjudul Squid Game yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang permainan yang mempertaruhkan nyawa, di mana siapapun yang dapat memenangkannya akan mendapatkan uang sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 553 miliar rupiah. Terdapat 456 peserta, di mana setiap peserta yang dikumpulkan mempunyai masalah keuangannya masing-masing. Oleh karenanya, mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang tersebut. So, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ke videonya. Oh ya, tapi sebelum kita ke videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel aku plus nyalain notifikasinya ya. And then, let's start. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang anak-anak yang sedang bermain permainan yang bernama Squid Game atau cumi-cumi. Kemudian scene berganti ke seorang pria yang bernama Ji-hoon yang seorang duda, di mana istrinya meninggalkannya karena Ji-hoon tidak bisa menafkahinya dan memiliki banyak hutang. Dan bukan hanya itu, mereka juga memiliki satu anak dan hak asuh anak mereka pun jatuh ke istrinya yang sekarang sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Dan kini Ji-hoon pun hidup berdua dengan ibunya yang sudah tua. Pada hari ulang tahun anaknya, ibunya Ji-hoon pun memberikan uang kepada Ji-hoon untuk memberikan anaknya ayam goreng sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun karena Ji-hoon ingin memberikan anaknya makanan lezat dan hadiah yang mewah, ia pun mencuri uang simpanan ibunya di dalam ATM untuk dilipat gandakan di sebuah perjudian. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya dia pun berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Tapi sayangnya, ketika ia keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih utang kepada Ji-hoon. Ji-hoon pun kabur, namun pada akhirnya tertangkap juga. Ia pun disiksa oleh para rentenir itu, yang pada akhirnya Ji-hoon pun memberikan uangnya kepada mereka. Tapi saat diperiksa, ternyata uang Ji-hoon pun hilang karena dicopet oleh wanita yang sempat ditabraknya tadi. Karena hal tersebut, para rentenir itu pun mengancam dan memaksa Ji-hoon untuk menandatangani sebuah kertas yang berisi jika Ji-hoon tidak bisa membayar utangnya bulan ini, maka anggota tubuh Ji-hoon akan diambil dan dijual oleh mereka. Pada malam harinya, dia pun makan bersama dengan anaknya dan memberikannya hadiah yang didapatkannya dari mesin capit dengan menggunakan uang yang tersisa. Ia pun merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan makanan dan hadiah yang mewah di hari ulang tahun anaknya. Dan sialnya lagi, dia pun ketinggalan jadwal keretanya pada hari itu. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya. Pria tersebut mengajak Ji-hoon untuk bermain, di mana jika Ji-hoon menang, dia akan mendapatkan 100.000 won dari permainan tersebut. Tapi jika dia kalah, maka pria tersebut akan menamparnya. Ji-hoon pun menyetujuinya. Setelah beberapa kali kalah, Ji-hoon pun pada akhirnya menang dan mendapatkan uangnya. Setelah itu, pria tersebut pun menawarkan kembali kepada Ji-hoon untuk mengikuti suatu permainan besar, di mana jika ia menang dari permainan tersebut, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak untuk melunasi hutang-hutangnya, lalu memberikan tiket yang berisi nomor telepon dari pria tersebut. Awalnya Ji-hoon ragu untuk mengikuti permainan tersebut, tapi karena keadaannya yang mendesak, di mana ia mengetahui dari ibunya bahwa anaknya akan dibawa oleh mantan istrinya ke Amerika karena suami dari mantan istrinya mendapatkan pekerjaan di sana. Ibu Ji-hoon pun mendesak Ji-hoon untuk mendapatkan pekerjaan atau uang yang banyak untuk mengambil hak asuh dari anaknya. Yang pada akhirnya Ji-hoon pun menelpon nomor yang ada tiket itu dan mengikuti permainan tersebut. Singkat cerita, Ji-hoon pun dijemput menggunakan mobil yang di dalam sana juga terdapat peserta lain yang bernasib sama seperti Ji-hoon. Ketika di mobil, mereka dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut.
dan semua barang-barang dari para peserta juga disita dan akan dikembalikan ketika permainan selesai. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di sebuah ruangan di mana tempat permainan tersebut dikelola oleh pria misterius bertopeng hitam atau kita sebut frontman, dan juga anak-anak buahnya yang menggunakan baju merah dan bertopeng. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka pun tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di dalam sana, Ji-hoon juga bertemu dengan banyak orang seperti Sang-woo, teman masa kecil Ji-hoon, kakek Il-nam, seorang kakek-kakek yang mempunyai penyakit tumor otak, Ali, seorang pekerja asing dari Pakistan, Doksu, seorang gangster, kemudian ada Miryong, dan seorang wanita Korea Utara yang bernama Sebio. Nah, Sebio ini adalah wanita yang pernah mencopet uangnya Ji-hoon di perjudian kemarin. Nah, jadi ketika Ji-hoon melihatnya, Ji-hoon pun sangat marah dan meminta uangnya dikembalikan. Tapi belum sempat membalas, tiba-tiba para panitia pun masuk ke ruangan mereka, dan panitia tersebut pun menjelaskan bahwa di dalam sana mereka akan memainkan 6 permainan. Nah, sebelum mereka memulai permainan, mereka pun dimintai persetujuan di mana peraturan dari permainan tersebut ialah: pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Yang ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Kemudian mereka pun melakukan selfie. Lalu mereka memasuki permainan yang pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Konsepnya sederhana, di mana mereka hanya boleh bergerak ketika bonekanya mengatakan lampu hijau, dan tidak boleh bergerak jika boneka berbalik dengan mengatakan lampu merah. Jika ada yang bergerak, maka secara otomatis boneka akan mendeteksi dan peserta tersebut akan tereliminasi. Dan mereka hanya punya waktu 5 menit saja untuk bisa sampai ke garis finish. Di sana terdapat 2 orang yang saling bertaruh, di mana jika salah satu di antara mereka bisa menang sampai garis finish, maka akan dibayar 1 juta won. Oleh karenanya, saat permainan dimulai, si rambut kuning ini pun berlari sekencang mungkin sampai pada saat si boneka penjaganya berbalik, si rambut kuning ini pun masih bergerak. Alhasil, dia pun dieliminasi dengan cara ditembak. Para peserta pun kaget karena tidak menyangka bahwa maksud dieliminasi di sini adalah mereka akan dibunuh. Hal tersebut membuat para peserta ketakutan dan bergerak berhamburan untuk keluar. Alhasil, banyak di antara mereka yang terbunuh. Ji-hoon dan para peserta yang masih tersisa pun terpaksa tetap melanjutkan permainan karena mereka tidak mau mati sia-sia. Pada detik-detik terakhir, Ji-hoon hampir saja jatuh dan untung saja ada Ali yang menolongnya, yang pada akhirnya mereka pun berhasil ke garis finish. Namun, peserta lain yang kehabisan waktu pun otomatis dieliminasi. Permainan pertama pun selesai. Para peserta pun dikumpulkan kembali ke kamar mereka. Dari 456 peserta, sekarang hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang tersisa sangat ketakutan karena kejadian tadi, sehingga seluruh peserta sepakat untuk melakukan voting untuk menyudahi permainan tersebut. Tapi sebelum itu, panitia pun menunjukkan kepada mereka berapa uang yang sudah terkumpul untuk permainan pertama tadi. Dan uang yang sudah terkumpul sekarang sekitar 25,5 miliar won sesuai dengan jumlah peserta yang telah gugur tadi. Panitia itu pun mengatakan jika mereka memilih untuk berhenti, maka mereka tidak akan mendapatkan uangnya sepeser pun, dan mereka pun akan dipulangkan kembali ke tempat asal mereka dan menjalani kehidupan mereka seperti semula. Karena melihat uang itu, banyak di antara mereka yang goyah dan memilih untuk tetap bermain, dan ada juga yang tetap tidak mau bermain. Alhasil, ketika di voting, ternyata hasilnya 100-100. Nah, di sini tinggal kakek Il-nam lah penentunya. Yang pada akhirnya kakek Il-nam pun memilih untuk tidak memainkan permainannya lagi. Lalu setelah itu, seperti yang dibilang panitia tadi, mereka pun dipulangkan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Ji-hoon pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan permainan tersebut. Ia pun menceritakan semua kejadian yang ada di dalam sana kepada polisi. Namun bukannya menganggap serius, para polisi itu malah tertawa dengan cerita Ji-hoon. Kemudian Ji-hoon pun memberikan tiket masuk permainan tersebut kepada polisi dan menyuruhnya untuk menelpon ke nomor tersebut. Namun ketika ditelepon, ternyata yang mengangkat hanya wanita biasa. Karena hal itu, Ji-hoon pun dianggap gila dan diusir dari kantor polisi tersebut. Di luar, Ji-hoon juga berusaha menelpon kembali ke nomor yang ada di tiket itu, namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.
Di dalam kantor ada seorang polisi muda bernama Junho yang tertarik dengan tiket milik Ji-hoon dan meminta identitas dan alamat rumah Ji-hoon. Hal tersebut dikarenakan Junho pernah mendapati tiket yang sama di kamar kos kakaknya yang sudah lama menghilang, dan dia berniat untuk mencari kakaknya kembali. Kemudian Ji-hoon bertemu dengan Sang-woo yang diam-diam sedang mengintip ibunya. Sang-woo pun takut untuk bertemu dengan ibunya karena merasa bersalah sudah menggadaikan toko dan rumah ibunya untuk diinvestasikan, dan kini Sang-woo memiliki utang sekitar 6 miliar won yang belum terbayarkan. Kemudian Ji-hoon mendapati telepon dari rumah sakit yang mengabarkan ibunya sekarang ada di rumah sakit. Ibunya memiliki penyakit diabetes akut yang mengharuskan ia untuk dioperasi. Namun karena tidak adanya uang, ibunya Ji-hoon memilih untuk pergi dari rumah sakit. Ji-hoon pun mendatangi mantan istrinya untuk meminta tolong untuk meminjamkannya uang sekitar 2 juta won. Namun mantan istrinya pun menolak untuk membantunya. Pada saat berbincang, tiba-tiba suami dari mantan istrinya pun datang dengan anak-anak mereka, sehingga Ji-hoon pun memutuskan untuk pergi. Namun ketika ingin pergi, suami baru mantan istrinya menghentikannya dan memberikannya uang dengan syarat Ji-hoon tidak boleh menemui anaknya lagi. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun emosi dan tidak menerima uang itu. Setelah itu, Ji-hoon pun terus berusaha dengan meminjam uang ke temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya. Ji-hoon yang frustasi pun tiba-tiba bertemu dengan kakek Il-nam yang terus-menerus membujuk Ji-hoon untuk ikut permainan itu lagi, yang pada akhirnya Ji-hoon dan seluruh peserta yang lain pun kembali mengikuti permainan itu lagi. Karena mereka merasa bahwa benar perkataan dari panitia permainan itu, di mana dunia luar jauh lebih kejam daripada arena permainan tersebut. Mereka akan terus-terusan tersiksa dan dikejar-kejar oleh utang mereka sendiri. Oleh karenanya, pada malam hari itu, mereka pun menelpon kembali ke tiket baru yang dikirim ke rumah mereka masing-masing. Di malam itu, mereka pun dibawa seperti biasa, namun mereka kini kembali dengan kesiapan yang jauh lebih matang. Melihat hal itu, Junho pun secara diam-diam mengikuti mobil para peserta dan berniat untuk masuk ke arena permainan dan mencari kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar salah satu panitia, lalu menyamar menjadi seorang panitia. Seperti biasa, mereka pun dikumpulkan di dalam ruangan untuk mengganti pakaian mereka. Dan di sana ada beberapa orang yang membawa senjata kecil untuk keperluan mereka di dalam permainan nanti. Dari 21 peserta awal, kini yang tersisa hanyalah 187 peserta saja yang ikut serta kembali untuk bermain permainan tersebut. Karena hal itu, jumlah uang yang terkumpul pun semakin bertambah. Kembali ke Junho yang menyamar sebagai panitia pun kebingungan karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sebagai seorang panitia. Pada malam harinya, Sebeo dan juga Miryong pun izin ke kamar mandi. Namun sesampainya di sana, Sebeo meminta bantuan Miryong untuk memasuki ventilasi dan melihat permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Di sana dia melihat para panitia sedang membuat gulali, namun dia tidak tahu apa permainan selanjutnya. Keesokan harinya, para peserta pun dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum itu, Sang-woo pun yang tadi malam mendengarkan perbincangan antara Sebeo dan Miryong pun menanyakan juga kepada Sebeo apa yang dilihat Sebeo pada malam hari itu. Dan juga berkata, mungkin dia bisa membantunya karena permainan kali ini pasti adalah permainan masa kecilnya. Dan Sebeo pasti akan kesulitan karena ia berasal dari Korea Utara. Karena hal itu pun Sebeo pun memberitahu bahwa permainan selanjutnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun teringat permainan masa kecilnya di mana terdapat lelehan gula yang diberi dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Oleh karenanya, ia pun memilih bentuk segitiga karena mudah untuk dikikis. Namun, Sang-woo tidak memberitahu teman-temannya akan hal itu. Bahkan Ji-hoon, teman masa kecilnya sendiri pun tidak diberitahunya. Sehingga Ji-hoon malah memilih bentuk yang paling susah, yaitu payung. Peserta hanya memiliki waktu 10 menit dalam permainan ini. Bagi peserta yang gagal mengikis bentuk dengan sempurna, mereka akan dieliminasi. Kemudian terlihat Miryong yang menggunakan mancisnya untuk mengikis gulali miliknya.
dan terlihat para peserta yang mendapatkan bentuk mudah pun dapat menyelesaikan misinya dengan aman. Namun yang jadi masalahnya adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk sulit, ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang ada. Di dalam arena itu, Junho pun mulai dicurigai oleh para panitia yang lain karena ia terlihat kebingungan dan tidak mengetahui tugas-tugasnya di sana. Dan di menit-menit terakhir, Jihoon pun mendapatkan ide supaya dia bisa membentuk gulalinya dengan bentuk yang sempurna, yaitu dengan cara menjilati gulali miliknya. Hal tersebut karena gulali mereka sudah memiliki polanya sendiri dan akan mudah untuk mengikisnya dengan cara menjilatinya. Melihat hal tersebut, banyak para peserta yang mengikuti cara yang dilakukan oleh Jihoon, termasuk kakek Ilnam. Pada akhirnya, Jihoon dan kakek Ilnam pun berhasil lolos dari permainan kedua itu. Namun karena waktu sudah habis, para peserta yang belum selesai pun langsung dieliminasi. Dan ada salah satu peserta yang mencoba untuk melawan panitia yang ingin menembaknya dan menyuruh panitia tersebut untuk melepas topengnya. Panitia itu pun menurutinya. Namun setelah dia melepaskan topengnya, dia malah ditembak oleh panitia penyelenggara karena hal itu adalah larangan untuk para panitia yang ada di sana. Para panitia tidak diperbolehkan saling mengetahui identitas mereka masing-masing. Semua itu dilakukan agar menjaga kerahasiaan arena permainan tersebut.